apa namanya, baru dituang ke cangkirnya. Kemarin lupa. Terus akhirnya ya udah deh. Jadi akhirnya karena hari ini minum teh, cangkir awan itu off dulu. Cuma ini juga awan loh, awan mega mendung nih. Tuh. Halo Jakarta, Kak spill cangkirnya ini tuh dia tuh bisa bisa ditumpuk gitu. Ini mereknya apa namanya? Shanghai Tang. Shanghai Tang ini dibeliin sama Ayu Dewi. Udah lama sekali. Spill tehnya aku pakai TWG. Hari ini pakai yang sebentar ya. Namanya adalah Valentine Breakfast. Sebentar. Nih, ini dua adalah teh favorit aku. Satu adalah French Earl Grey. French Earl Grey ini tetap Earl Grey tea, cuma dia aromanya tuh lavender. Jadi kalau misalnya buat malam tuh enak. Sementara kalau yang buat pagi, ini Valentine Breakfast. Dia dasarnya tuh black tea. Ini juga black tea sih tadi. Cuma kalau yang ini ada rose-nya gitu. Spill harganya nggak usah. Ini mana sih Dave? Coba. Geisha tuh green tea, aku nggak terlalu suka green tea soalnya. Enak. Yang aku suka dari TWG itu soalnya karena aromanya tuh harum banget. Nggak, aku nggak pakai apa namanya, nggak pakai gula. Mana Dave? Dave say hello Dave. Dave say hello Dave. Dave Hendrik say hello Dave. Dave, 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 mana Dave? Mana? Halo gitu, halo, 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 halo. Dia tuh nggak mau ngomong gitu kalau mana sih Dave? Halo Dave. Kok dia nggak ada sih guys? Ya Allah, ini bisa-bisa 5 menit cuman ngurusin Dave. Ya Allah Gusti. Nih dia. Ah, ah. Lu nggak ngomong kalau lu udah ada. Hah? Lu gila? Nggak ada elunya dari tadi. Lu tuh norak. Lu tuh nggak biasa jadi host. Kaku kan? Kekes. Makanya appreciate temennya yang kerja jadi hostess. Ini. Nggak boleh ngejudge. Ingat, belum juga 1 jam udah ngejudge. Belum 10 hari udah ngejudge. Belum sebulan udah ngejudge. Sebulan, 10 hari. Emang gue program slimming. Gue lagi intermittent. Intermittent. Kenapa? Menjelang Andin Aisyah situ. Situ Iya. menjelang Andin Aisyah. Sorry, gue Deddy Corbuzier. Oh, Botak. jadi Corbuzier juga jendela makan. Makan di jendela. Jendela makan dia. Dia intermittent juga dia. Rio, kapan aku diajak ke restoran? Restoran apa galeri sih? Galeri, Ruci itu galeri bukan restoran, gimana sih? Nggak mampu beli. Ada kok yang lo sanggup beli. Oke, tunggu dulu. Gue ingin kembali ke pasal. Apa yang membuat lo tiba-tiba mau intermittent? eh Berat gue 82. Hah? Sorry, gue lagi baca chat Rio. Berat lo 82. Lo sengaja kan? Emang biar lo ulang-ulang. Biar seluruh dunia tahu kalau berat gue 82 kilo. 82 tuh 82 kilogram. Satu badan kan? Kebetulan cuma tangan doang 82. Kalau total 8.200. Tadinya berapa memang? Tadinya itu gue tuh ngerasa berat gue paling enak tuh pada saat pandemi. 73 kilogram. 73. Betul. 73 tuh segue loh. Oh, lo kurang kurus. Harusnya lo 70. Tapi kan gue lebih pendek dari lo. Memang iya. Gue tuh 171 untuk normal, untuk agency 172.
175 dong. Kaceknya cuma satu, ya Allah. Kacek satu mah apa artinya, bro? Realistis. Realistis. Emang lu tingginya berapa? 173 kalau misalnya normal, kalau agency 176. Oh, 176 tuh plus jambul, yes? Yes. Ih, lu mah, gua kan botak. Gila ya lu. Ih, ada cici aku dari Paris, Miss Ong. Miss Ong. Hai Miss Ong. Dennis von Paris. Oh, hai. Hello. Good morning. Sekarang di Noni-noni. Paris. Subuh loh di Paris. Iya, Noni Maniso dari Paris ya, dari kemarin nge-DM gue suka nontonin kita di YouTube, terus akhirnya kayaknya dia hadir kecemplung di TikTok. Sama seperti teman-teman yang suka pada nge-DM katanya kecebur di TikTok gara-gara pengen nonton siaran pagi. Aku tuh terharu deh. Alhamdulillah ya. Kemarin tuh waktu gua ketemu sama Mas Sunu dari Tentrem Jogja dan Semarang, dia bilang, dia tuh tadinya TikTok itu cuman dipakai buat cari makanan kucing. Hah? TikTok Shop. Oh dia father cat father. Iya, iya. Terus abis itu tiba-tiba lagi dia nyari-nyari makanan kucing, ada FYP nih David Hendrik, dibilang gitu. Sama siapa nih yang botak ya? Tetap ya. Kalau gue kan pasti ada pertanyaan siapa nih gitu. Terus akhirnya dia coba ikutin, seru. Abis itu dia main TikTok deh. Tuh sama kayak cici aku tuh di Paris katanya bela-belain loh pengen nonton nih anak-anak Puyeng pada siaran, adik-adik aku lagi pada siaran. Alhamdulillah. Ada yang bilang kita katanya ketua Yayasan Puyeng Indonesia. No, kita tuh admin. Oh, admin. Ketuanya siapa emang Yayasan Puyeng? Oh iya lupa. Anton Wiryono masih ya. Anton Wiryono dong, Beb. Sekjennya adalah Amalia Wiryono. Hmm, Kita nih admin, paham? Yang tugasnya cuma ngebalas-balasin WhatsApp. Siang kakak, ada yang bisa aku bantu? Iya. Kak mau nanya, warung Pak Chandra buka nggak? Kalau Senin tutup Kak, tapi Selasa pagi ini udah buka. Gitu ya. Iya. Mendingan kalau lu pengen kurus web, lu DM Dennis deh. Dia itu baru kayak si Karen cerita katanya, Yogi juga cerita si Cici itu lagi kurus-kurusnya tuh karena dia mencoba metode diet baru. Tapi aduh percuma web, lu mah diet-diet juga kayak soda limun. Diet itu harus yang penting itu adalah durability. Iya. Ini kan gue ngerasa kayaknya intermittent fasting itu lebih make sense di gue. Berhenti makan jam 7, lalu mulai makan lagi nanti 14 jam kemudian. Jadi jam 9 gue baru mulai makan nanti. Gitu. Gue tuh semalam ya, saking karena kan sebelum gue tidur gue nonton videonya Andin tuh pakai sunggar, pakai kebaya kutu baru gitu, lagi mau makan gitu, lo lihat nggak? Lihat, Aku tuh baru 18 jam. aku baru selesai intermittent 18 jam. Aduh, aku baru mau mulai makan. Makananku enak sekali, sungguh nikmat. Bayam, telur, tempe. Makanannya kayak kuli abis ngebangun musola ya. Terus gue gini, 18 jam, gila lama banget loh si Andin. Terus gue pergi tidur dong. Biasanya kan gitu ya, Wet. Konten terakhir yang kita nonton, itu kan akan kepikiran kan di alam bawah sadar. Jadi kan gue ngitungin 18 jam dia intermittent itu lama banget loh. Terus gue ngitung gitu. Kalau gue sama dokter gue, dokter jantung gue, dianjurkannya terakhir makan itu jam 5 atau jam 7. Taruh kata gue terakhir makan jam 5. Iya. Berarti kan 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Ya hari-hari gue udah 16 jam. Tuh. Iya kan? Jadi gue selesai makan jam 7. Abis itu gue tidur jam 9, jam 10. Gue bangun jam 4.30, olahraga apa. Gue minum teh, makanya gue sekarang minum teh, nggak lagi minum latte. Gitu. Terus abis itu nanti jam 9, jam 10 gue makan. Udah 14 jam kan? Harus Iwet, gini ya, nggak bermaksud body shaming. I mean, I love you the way you are. You are a bundle of beansack to me. Monyet. I love beansack. Bodoh amat. Tapi binsek.
Bean bag itu gue beli di Uniqlo, di Muji mahal loh, 3,2. Karena Terserah. Gue gue lihat suka. bentuknya si bean bag lo itu. Tapi maksud gue, kan gue pernah bilang sama lu, kita ini sudah bukan 20 tahun Ayang, kita itu jaga makan dan olahraga bukan cuma nyari dan nguber langsingnya aja, Nek. Lu pengen jadi Michelle Halim, udah terlambat, Bo. Kita itu memelihara organ yang di dalam tubuh kita. Faham? Paham. By the way, ngomongin soal Michelle Halim, gara-gara lu cerita lu duduk sebelahan sama Michelle Halim di Ivan Gunawan, gue jadi kepapar terus tuh sama kontennya dia. Hmm. Sebelumnya emang udah suka kepapar. Michelle Halim tuh yang lu ceritain dia udah divorce itu bukan sih? Bukan dong. Itu siapa? Michelle Halim itu belum kawin, masih prewi. Salah berarti ya. Ya udah, maaf. Gue hanya memastikan. Anak gadis Michelle Halim maksudku gitu. Yang gebiar itu loh, yang kalau upah UMR hempas, yang gitu-gitu. Iya, yang semprot minyak wangi kiri kanan, atas bawah. Aroma kemewahan, ya kan? Hmm, Ya, tahu gue. iya itu dia. Tinggal di mana dia tuh? Emang gue emaknya, lo tanya ke gue? Ya kan gue nanya aja kali aja lu sering ngobrol. Belum, ini gue lagi reach out, gue DM tapi belum dibales. Dia kayaknya tipe perempuan yang balas DM lama deh. Gue mau kirimin catering gue mau nanya tuh, mau nggak tuh dia? Aroma kekayaan nggak tuh kalau dibuka bungkus catering lo? Say, catering gue tuh seporsinya 80.000. Middle lah ya. Sombong. Dia tuh kalau makan 200.000 seporsi. Lu nggak bisa matematika. Kenapa? Seporsinya 80.000. Kali Heeh. dua berapa kok 200.000? Gue bilang dia yang tipe makan kalau seporsi 200.000. Kuping lo budak. Oh iya, kan gue makannya cuma sekali. Jadi sekalinya gue simpen buat besok. Capek banget nih obrolan. Nggak berhenti-berhenti, ya Allah. Aku mau mengungkapkan sesuatu, boleh nggak? Apa tuh? Kan tadi ada yang bilang, ih Kak Dev, kemarin aku lihat kamu di Monsieur Spoon. Mau negor nggak jadi. Kenapa? Negor dong lain kali yang supaya kita bisa foto-foto. Monsieur Spoon mana lo kemarin? Kemarin gue meeting ke Monsieur Spoon. Oh, terus? I want to drop the bomb to everyone. Apa tuh? Kira-kira kalau muka-muka kayak gue gini, cocok nggak kalau gue collab minyak wangi? Akhirnya lo ungkap nih. Ya, nggak tahu, pengen aja. Ya, belum tanda tangan kontrak. Jadi gue tuh kemarin di Pinang dan lagi proses kerjasama sama Alp Perfumery. Oh, jadi tuh akhirnya. Kayaknya udah makin serius nih. Oh gitu. Kapan tuh kira-kira launchingnya? Bo, baru proses. Ya kan nanya. Oke, kalau gitu gini. Alt Perfumery lagi approaching David Hendrik Pangemanan nih guys. Ya. Kenapa sih? Dave Hendrik dong, Nek. Kalau David Hendrik Pangemanan, nama KTP gue, Til. Ya nggak apa-apa dong. Emang Jangan kenapa? dikasih tahu. Itu alasan gue ganti nama panggung karena gue nggak mau orang-orang tahu nama KTP gue. Jadi kalau gue petugas administrasi, repot. David. Repot lu. Rumah nggak boleh ketahuan, nama asli nggak boleh ketahuan, apalagi yang nggak boleh ketahuan. Ya abis segala sesuatu dalam hidup gue selain itu udah jelas kan. Kalau posisi hidup gue kan semua udah jelas. Ngeliat gue ada boti. Ya udah emang nggak usah pakai nanya. Udah Cuma nggak ada yang nama sama misterius alamat gue ya. yang bisa gue rahasiakan dalam hidup gue, puas. Udah udah nggak ada yang misterius lagi jadinya ya. Udah cuma nama sama alamat gue yang bisa gue pertahankan, Mbak. Oke, ini Dave Hendrik mau kolaborasi sama Alt Perfumery nih guys. Ya, lagi proses pinangan nih. Nah, gue mau nanya nih, kira-kira apa tuh yang mau lo bawa tuh untuk perfumnya? Lah web, Oh, lu ada nggak satu lagi yang nggak boleh ketahuan. Pacar. itu kan cepet kan belok kan. Lanjut. Jadi lu mau aroma apa nih kira-kira?
Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Adi Prabowo yang sudah membantu. Mas Adi baik deh, Web. Masa? Dia ulang tahun kemarin lo nggak ngucapin? Gue ucapin di Instagram, Masa? gue lagi minta alamat, gue mau kirim kue. Apa lo? Kue juga boleh endorse. Aduh, Enggak ya? aduh, aduh, bener banget. Ya kan, Kak, hidup harus berhemat, Kak. Ini Gue tahu. judgmental banget ya. Ih, perih, perih. Aduh, ini gimana caranya? Gimana caranya? Halo. Gimana sih caranya? Coba. Monyet ya emang nih sih. Udah tahu gue hari ini baru baru lagi jadi host tiba-tiba pakai ada aksi-aksi begini. Kan keder ya. Ya Allah Gusti. Buru, David. Ih gila ya. Gila ya. Keterlaluan emang bener-bener. Gue ajarin lu bahasa Manado ya. Apa? Bokek. Beobo, kaekeke. Artinya apa? Tanya dong. Apa tuh artinya? Babi hutan. Dikata celeng gue. Gila ya lo. Gak jadi gue kirim kue ke Adi. Ego gue kecolek. Cancel. Ya jangan dong. Nah, Jangan dong. Kalau misalnya lo cancel, ada dua yang sedih. Satu, Adi nggak jadi dapat kue. Dua, yang mau lo endorse juga sedih nggak dapat exposure. itu punya partner gue by the way, Nek. Anyway, jadi gue tuh cuman senang aja ya Iwet. Maksudnya gini, gue tuh terharu ya teman-teman ya. Gue cuma mau cerita nih, jangan ada yang tersinggung ya kalau orang-orangnya nonton. Gue ini kan orang tua ya. Kemarin kan ada yang DM nih sekalian ini masuk ke topik. Kak bahas dong mengenai eh, learn, unlearn, and learn. Relearn. Relearn. Suka tuh gue. Gue suka banget. Gue mau bilang gini, gue ini kan orang tua ya di dunia sosial media dan gue itu nggak paham sosial media. Itu sih gue ngaku aja, Nek. Ya, emang nggak paham, ngapain gue sok paham. Ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui dan gue udah pernah cerita di podcast gue itu udah 5 tahun, Wet. Gue itu minta ketemu, minta diajarin sama anak-anak muda, sama agensi-agensi digital, sama manajer-manajer influencer masa kini. Kenal sendiri. Sebut siapa yang kenalin.
dia DM. Ih, gila ya. Oh Emang my dari God. lu? Oh my God. Emang Siapa gue, yang kenalin? ya Siapa? gak, ya Yang gak, mempertemukan siapa? ya gak Siapa? lu berjasa, lu berjasa, lu berjasa. Makasih. Gila, susah banget cuman mau ngomong gitu ya, butuh kayak ada tensi naik satu bar gitu kayaknya. Iya, lu berjasa, Iwet Ramadan. Terus Oke, ya lanjut. udah, terus ketika meeting sama Clarence, kayak sama Mas Adi, terus dia bilang, kamu tuh kalau butuh bantuan tinggal reach out to me loh, gitu. I would gladly help. Ya udah, gitu. Dia yang banyak membantu tuh. Jadi sekarang kita tuh banyak nanya-nanya, Nek, gitu. Ini apa ya maksudnya? Ini gimana ya, Nek? Ini apa ya, gitu. Jadi walaupun gue juga open ke klien-klien gue, gitu. Gue Heeh. tuh nggak ngerti loh maksud pertanyaan lu apa, boleh dijelasin nggak gitu-gitu. Cuma Iya, kan nggak semua klien baik ya, Wet. iya. Maksudnya kadang kan klien juga ada yang berpihak kepada bisnisnya mereka, bukan gue ya. Aduh, Gitu. ini dengan cerita ini ketahuan deh. Bahwa, Aduh. apalagi soal gue, Nek. Adi tuh kenal yang punya Alt Perfumery, gila. Lah kemarin gue mau meeting sama si Altnya udah gini. Aku kemarin ketemu Oh Adi. ya udah, aman berarti ya. Kayaknya mereka sesama bisnis sudah ngomong-ngomongan deh. Iya. Ya udah intinya gitu. So I would like to express my gratitude aja bahwa Tuhan tuh menjawab doa dengan cara yang beda gitu loh. Jadi gue nggak masalah tuh di ghosting sama anak-anak kecil itu. Nggak apa-apa. Adi kan biar biar dia belum 40, usianya masih muda tapi rumahnya bagus kan ya. Itu rumah tok. Lu tuh emang bener-bener ya. Begitu rumahnya bagus, bagus rumahnya ya. Langsung gue add WhatsApp-nya. Tapi gue ini cabe-cabean go green harus sustainable, Bo. Keberlangsungan hidup itu perlu. Gue tuh nggak nyari fast fashion dalam hidup yang orang yang sekali pakai gue buang gitu aja tuh gue tuh nggak nyari. Gue tuh yang sustainable, tahu? Paham? Jadi yang masih pindah-pindah alamat alias ngekos gitu, itu nggak sustainable buat gue. Tapi yang udah punya alamat tetap, nah ini sustainable. Yang Paham? yang yang lukisan Jehannya ditaruhnya di dapur tuh ya. Ya yang lu cari ya. Bukan yang lagi jual lukisan Jehan, bukan ya. Oh, bokeh. Bokeh. Nyindir temen gue. Lu lagi susah jualan lukisan. Aduh, 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 aduh capek. Dan gue ini Ani Go Green. Cocoknya tuh sama yang koleksinya lukisan. Bukan, gue tuh senengnya yang koleksinya tuh artwork. Bukan print work. Alias yang lu beli di IKEA terus lu sebut sebagai lukisan. Itu print work, bukan artwork. Aduh, aduh. Ya kan juga ada yang masih belajar, Bo. Iya, gue bercanda. Lu bisa ngebedain gak sih kalau gue serius sama bercanda? Heran. Orang tuh suka nanya sama gue, Mas Dev tuh kok kayaknya sombong banget ya kalau ngomong gitu. No, Michelle Halim sombong. Lu tuh enteng banget ya lambe lu tuh ya. Gila lu nyebut nama, lu nyebut merek Lah, memang brandingnya sebagai. perempuan high-so. Tuh, Rio bilang, "Ih, bulan depan pamerannya print semua lo di Ruci." Itu Nah, juga artwork. nah, itu undangnya Iwe, jangan undang gue. Gue kan cabe-cabean gue Green Rio. Sustainable. Lo ajak yang bisa mendanai lo. Ya udah pasti. Tapi, Iwe, Tapi, bicara. sebentar, lu duluan apa gue duluan? Gue pengen cerita nyambung soal cerita si Ani Go Green itu tadi, cabe-cabean Go Green. Oke, silakan. Enggak, gue tuh jadi keinget sama film Memoirs of Geisha. Mm-mm. One of my favorite movie. Gue suka banget. Gue suka banget Memoirs of Geisha. Oh, Gue tuh sebenarnya pingin ngomong gini, Bo. Ngomongin soal ani-ani, cabe-cabean gitu ya. Ya, lo tau nggak sih kalau dunia konsultan itu sebenarnya agak mirip seperti dunianya Geisha dan juga ani-ani. Anjir,
Gue ngomong ini di live 2.700 orang yang nonton. Maksudnya apa nih dunia konsultan sama kayak ani-ani sama cabe-cabean? Maksud gue gini loh, nomor satu ya, dunia konsultan itu kan sebenarnya service. Oh, Bener? ya, Cabe-cabean dan ani-ani service bukan? service. Service, ya. Kedua, dunia konsultan itu harus skillful dong. Skillful. Dan dia harus spesifik sekali skillnya. Yes. Lawyer, advertising, marketing, PR, betul? Hmm? Skill nggak? Hmm? Skill ya. Bener ya? Uh-uh. Geisha, cabe-cabean, ani-ani butuh skill nggak? Gitu. Skill ya. Bahkan kalau lo lihat di Memoirs of Geisha, lo tahu dong kalau mereka di training dulu. Oke. I'm going to let you finish, oke? Ya. Trainingnya tuh bener-bener yang sampai mulai dari dia bisa nari, dia bisa main musik, dia bisa dandan, dia tahu mana minuman alkohol yang baik, mana yang enggak. Dia bisa menemani, right? Dan itu nggak bisa langsung loh, dia jalan jualan. Betul nggak? Bener ya? Terus abis itu harus grooming kan? Di konsultan gitu nggak? Lo harus kuliah dulu udah jelas. Lo lulus kuliah nggak langsung lo akan terbang ngadepin klien. Lo mesti grooming dulu beberapa tahun untuk sampai akhirnya lo bisa kalau di PR jadi partner, di law firm jadi partner, di advertising agency mungkin jadi creative director, right? Atau bahkan jadi CEO. Itu butuh puluhan tahun sampai dia jadi bener-bener. Ya. Endingnya apa tuh kalau di geisha? Dana. Mereka nyebutnya dana kan, yang orang yang bener-bener mendanai hidup mereka. Di konsultan kayak gitu nggak? Mirip. Oh, di konsultan juga lo akhirnya mencari itu ya, klien gede yang akhirnya menjadi your whale, ikan paus lo gitu. Backbone lo. Ah. Yang disebut sebagai retainer. Ah. Terus kemudian dalam dunia konsultan itu kan juga, ya lo suck it up, dude. Lo nggak boleh komplain kalau klien lo itu bitchy, klien lo itu ngehe. You just suck it up. Kan kita pernah bahas nggak sih, apa di podcast ya? Gue tuh, I purely agree with you, Iwet. Karena in a way, gue tuh merasa apapun pekerjaan lo tuh adalah pelayan. True. Lo tuh pelayan, Bo. Yes. Jadi walaupun ada yang komentar gini ya, aku konsultan, kok aku tersungging deh, kok disamain sama Ani sama Geisha. Gini loh, look it from the big picture. Yang mereka lakukan itu melayani orang loh. True. Dan buat gue gedein lagi, lu konsultan apa bukan, kayak gue deh pekerjaan gue sebagai penyiar radio atau sebagai MC, gue tuh melayani orang, Nek. Gue tuh pelayan. We are all serving other one. Iya kan? Setinggi apapun posisi lu di strata organisasi, pasti ada orang di atas lu yang harus lu layani. Ada stakeholders, pemangku kepentingan yang harus lu layani. Iya gak sih? Jadi memang serving itu bagian dari pekerjaan dan kehidupan gak sih? True. Gue cuma mau gini, ada yang nanya, geisha halal gak, Nek? Kalau geisha halal, coba nonton dan research budayanya. Buat mereka, point of view mereka. Kalau point of view kamu, aku gak tahu. Kan point of view kehidupan setiap orang beda-beda gak? True. Iya kan? Jangan dibawa ke halal haramnya, guys. Nah. Kita lagi membahas soal bagaimana kita itu sebenarnya bekerja. It's all about serving. Bahkan gue mikir gini, Bo. Gue kan juga di advertising ya. I'm also a consultant gitu. Gue mikir gini, harusnya ya ketika lagi rekrutmen, ada psikotes yang mengecek anak ini suka servicing atau enggak. Kalau dia nggak suka servicing, jangan coba-coba masuk deh, capek. Nggak bisa. Lu tuh hotelier, F&B industry, advertising consultant. Lu harus punya jiwa serving itu, nggak bisa enggak.
kayak kemarin ya, ini sebetulnya gini ya teman-teman ya. Kita menghargai kalau teman-teman punya pendapat berbeda atau teman-teman agak sedikit cringe. Ya jangan disamain nama Ani-Ani ya. Kalau gue tuh I treat everyone equal. Pekerjaan lo apapun itu Yes. gue. But Yes. if you have different opinion in your life, it's okay. Yes. I value you too. Gue tuh cuman mau bilang begini loh. Kan yang nonton TikTok itu rata-rata masih anak muda ya. Kemarin gue sempat ngobrol beberapa hari lalu sama ya he is in his 20s gitu ya. Aku kayaknya chatting gitu ya. Aku kayaknya mau titip doa gitu. Aku kayaknya mau resign Kak Dev. Aku mau ngomong nih sama bos aku. Tapi udah berhari-hari aku tunda. Gue bilang berdoa dulu dong biar Tuhan berikan ketenangan hati. Terus dia laporan lah. Aku akhirnya udah ngomong Kak Dev gitu. Makasih ya. Oh iya, gue bilang gitu. Kenapa resign? Kan gue gitu dong. Iya soalnya aku nggak betah gitu. Kenapa? Aku nggak bisa Kak disuruh jadi pelayan. Disuruh-suruh. Terus gue gini, ini udah pekerjaan kamu keberapa nih yang? Aku gitu. Oh, 2 apa 3 ya Kak? Aku lost count. Terus gue gini, maaf ya. Kalau aku kan pengalaman kerja aku dikit ya. Tapi kayaknya nggak ada pekerjaan deh yang nggak jadi pelayan. True. Semua pekerjaan kalau lu peras lagi intisarinya, pasti lu tetap harus melayani orang gak sih, Neng? Iya. Bener. Jadi kalau Bener. kamu bilang, aku gak bisa Kak disuruh-suruh dan jadi pelayan, disuruh melayani orang, aku gak bisa. Aku bingung deh, kerja apa ya yang cocok? Ya, betul. Hah? Betul. Sama gue tuh mau nambahin ya, Bo. Mungkin nggak cuma di dunia konsultan, di semua industri. Lo memang harus enrich, lo harus memperkaya skill lo. Hmm. Skill itu ya kayak geisha aja, Bo. Bukan cuma skill pekerjaan lo ya. Bukan cuma kayak misalnya lo di law firm, lo jago menganalisa, bikin membaca dokumen, terus kemudian membuat apa statement atau apapun itu ya, atau apa namanya agreement gitu ya. Nggak cuma itu, Bo. Tapi lo juga harus punya skill sosialisasi. Hmm. Lo tau nggak, konsultan-konsultan itu, anak-anak konsultan kayak PwC, Boston Consulting Group, Ernst Young, itu harus bisa nyanyi loh. Oh, karena supaya Harus bisa bisa. nemenin klien karaoke. Yes, As simple as that, right? as simple as that. Hmm. Kalau misalnya lagi acara, dia bisa tampil. Ya. Dan tampil itu penting, Bo, kalau buat konsultan. Penting. Hmm. Karena, tau nggak lo kenapa? Kenapa? Karena konsultan itu dicari orangnya. Oh, oh. Jadi sebetulnya, Orangnya. iya. Oh, ini masukan nih buat gue. Oh, jadi sebetulnya konsultan itu orang tuh cari dia karena cocok sama orangnya ya. The Iya. personality ya. Yes. Makanya kan kalau misalnya nih ada satu konsultan yang jago banget gitu ya di advertising firm tertentu, PR firm atau law firm, begitu dia pindah, kliennya gini, kamu pindah, aku pindah juga deh sama kamu. Hmm. Makanya bahaya. Hmm. Yang dicari tuh orangnya. Karena itu tadi, orangnya itu menyenangkan diajak ngobrol. Hmm. Gitu. Kalau tiba-tiba kepikiran ini sih, karena lo, Enggak. Lo habis ngomongin tadi cabe-cabean go green. oh, gue tuh juga mau bicara mengenai kepribadian ya, karena memang gue mau bilang akhirnya yang leave a strong impression to you is people's personality. How could I say this? Jadi hari Minggu kemarin gue gereja ke Kokas. Ya. Kita servis pertama itu jam 7.30, pokoknya selesai jam 8.45. Ya. Mall belum buka kan? Ya. Aduh, makan di mana ya, lapar. Ternyata ada beberapa kafe sudah buka di kota Casablanca. Terus we decided, makan di Monsieur Spoon aja deh, kayaknya dia yang paling terang. Ya. Yang paling siap. Oke. Ketika kita masuk, yang melayani kita, waiter, laki-laki, I think he is early 20s ya. Ya. Tapi, I am so impressed by the way he waited our table. That's the word, right? Hmm. Dia itu senyum, ramah, tangannya bersih, informatif. Kak, maaf ya kalau jam segini menu yang baru bisa dibikin sama kitchen itu cuman menu-menu pastry. Jadi kalau pilihan adiknya pasta, steak belum bisa Kak.
Ya. Gitu. Dan dia tuh selalu tersenyum dan you can tell senyumnya itu tulus. And he waited every table the same. Yes. We as a family are so impressed. Gue memanfaatkan momentum itu untuk ngejejelin informasi itu kepada keponakan gue dan ngejambak kepala mereka dari handphone mereka yang lagi main PUBG. Gue bilang, lu lihat dia, lihat, terus tell me what you think. Ih, servisnya bagus banget sih. Namanya Robi Saputra atau Robi siapa gitu. Monsieur Spoon Kokas. Go find him. Ini sama kayak kemarin ngomongin soal pekerjaan waiter dan waitress ya. Kemarin tuh gue impress sama waiters. Ada 2 soalnya. Di Kayu Manis Restoran Hotel Tentrem Jakarta. Ada satu namanya Vale, satu lagi Harsha. Kemarin pas gue stay sih Harsha itu shiftnya pagi, Vale itu shiftnya malam. Gitu. Kenapa gue impress sama mereka? Nomor 1 adalah mereka hafal semua produk. Ya, dan menurut gue untuk waiter atau waitress itu penting. Hafalnya tuh hafal gini. Begitu gue duduk, gue dinner pertama kan. Gue tanya, apa yang enak? Terus dia bilang, ada beberapa menu. Andalan kami tuh ada 5 menu gitu ya, disebutin ini. Tapi yang lain juga enak. Terus gue tanya, kalau ini tuh apa? Dia jelasin, specialty-nya tuh begini, begitu. Jadi misalnya gue tanya waktu itu rendang, gue makan tuh rendang sama paru chips. Rendang ini, pipi sapi, pipi daging, sapi. Terus, iya, jadi dagingnya itu sangat lembut karena diambil dari bagian pipi sapi. Lalu kemudian kami rendangnya agak berbeda mas, karena Pak, manggilnya Pak, karena kami pakai rendang hitam. Kalau Bapak suka yang rendang Padang klasik, Bapak pasti suka ini. Itu dia ngejelasin gitu sambil lu pangku. Kampret lo. Banget ya. Terus abis itu dia tuh bisa ngejelasin gitu bener-bener yang kayak semua menu itu perut aku lagi nggak enak. Oh kalau gitu saran aku mendingan ini aja. Terus minuman. Bapak mau dessert nggak? Nggak, aku kayaknya pengen minuman yang seger. Apa ya kira-kira ya? Seger saya punya mocktail ini. Terus dia bisa jelasin tuh ingredient di dalamnya ada apa aja. Ya. Begitu pula juga dengan Harsha di pagi hari. Dia benar-benar bisa yang kayak, yang gue impress kalau Harsha itu hafal. Jadi hari pertama misalnya gue pesen latte. Begitu gue duduk, Bapak mau pesen latte lagi nggak? Lo ngerti nggak? Itu tuh hal-hal yang bikin lo kayak, oh this is nice. Nah itu istilah gue, orang-orang yang they take pride in what they do. Excellent service, Bo. Yes. Melayani dengan sepenuh hati, bahasa Indonesianya nggak sih? Betul. Dan kemudian kemarin gue meeting di sebuah gedung di Jakarta. Gue nggak mau nyebut karena nggak enak nanti sama brandnya. Terus abis itu gue beli teh di sebuah coffee shop kecil di gedung itu. Gue suka tempat itu karena tersembunyi, terus sepi, pemandangannya bagus. Gue masuk ke situ, gue nanya, saya pingin pesen iced tea gitu. Terus udah gitu ada satu gue sebut misalnya kayak misalnya yuzu green tea gitu ya. Yuzu green tea ini isinya apa? Yuzu, Pak. Oh iya, yuzu. Yuzunya tuh kayak gimana? Pakai sirup atau apa? Terus dia nanya, yuzu green tea itu apa sih? Terus gue gini, oh ya udah, emang beda sih. Tapi ya udah, gue juga nggak ini. Cuma maksud gue pelajarannya adalah, please, product knowledge tuh penting banget. Dengan lo hafal product knowledge, lo bisa jadi gue nggak cuma akan pesen yuzu green tea lo. Gue bisa pesen yang lain lagi. Ya. Tadi ada yang bilang katanya, ada yang kenal Robi tuh tiap pagi meeting di Monsieur Spoon Kokas dan dia bilang Robi memang servisnya baik. Terus Rio bilang waiternya Union Group itu juga standarisasi pelayanannya katanya merata gitu. Ya, jadi
Penting loh, itu penting banget, penting banget. Ya, inti dari cerita sederhana gue yang gue coba tunjukkan kepada keponakan gue dari encounter kita dengan Robby adalah kelihatan loh orang yang melakukan sesuatu dari hati itu kelihatan. Betul. Ya, Pak Mas Joni Malato ya, kelihatan yang melakukan dari hati itu kelihatan sama orang yang cuman sekedarnya aja gitu. Nah, maksud aku, lu jangan ngambek yang kalau hidup memberikan lu berkat yang sekedarnya aja. Lah kontribusi lu dalam hidup aja itu cuman sekedarnya. Tapi nah, lu boleh ngambek tuh kalau kontribusi lu dalam hidup sepenuh hati, life does not grant you full-heartedly, which is impossible because miracle works in order. You need to do the work and get paid. Ada Arun yang bilang gini, ini bagus deh menurut gua. Work consciously and wholeheartedly. Bagus tuh. Bagus banget, bagus banget. Lo pokoknya kalau misalnya lo ada di service industry ya, which menurut gua nggak cuman service industry, di dalam pekerjaan lo gitu. Ketika lo mengerjakan pekerjaan lo dengan consciously, wholeheartedly, lo akan dapat reward. Maksud gue gini ya, dengan gue cerita kayak gini kan pasti bos-bosnya Hotel Tentrem tuh akan denger ya. Oh, si Harsha sama si Vale tuh. Iya nggak? Terus dimonitor 3 bulan dia bisa konsisten gitu, naik pangkat pasti. Promoted. This is a good question from Mr. Watson. Oh, Watson? Watson. Aku boleh pakai kartu diskon Century nggak? Beda toko. Apa dia kata Mr. Watson? Tanya dong. Ketulusan untuk service itu bawaan dari lahir atau hasil training? Menurut gue itu adalah bawaan dari lahir. Paling nggak bagaimana dia dibesarkan di rumah. Oke. Menurut gue. Ya. Gue punya cerita juga soal itu. Tapi lo boleh cerita. Lo boleh berpendapat dulu. Nggak apa-apa. Lu dulu. 2 menit ya. Lo cuma 2 menit gue kasih waktu. Baca Wapres. Gue kemarin kan ketemu banyak orang waktu di Tentrem itu ya. Salah satunya tuh Mas Anto. Lu tuh GM. akan berapa hari sih cerita mengenai Tentrem? Lu dibayar berapa sih jadi steamernya Tentrem? Kok steamer? Apa? Buzzer. Influencer. Apa nih? Gitu deh. Gue kemarin ketemu Mas Anto. Dia GM-nya Tentrem Jogja. Dia cerita, jangan gitu mukanya, dengerin gue baik-baik, nggak usah songong. Coba, nah bagus. Terus dia cerita gimana dia meng-hire kalau room service. Room service. Lu tau gak yang dia tanya apa? Apa? Kamu tinggalnya sama orang tua apa sendiri? Oh. Terus dia tanya gini, I love this little detail, menurut gue tuh tepat sasaran. Saya tinggal sendiri pak, gitu misalnya dijawab ya. Oh, kos. Atau ngontrak atau rumah sendiri. Kos pak, gitu ya. Bapak kok nanyanya? Biasanya kalau di aplikasi tuh udah nanya-nanya gitu, bisa hosting. Mau apa sih? Tunggu dulu. Abis itu, Bapak Christopher Yulianto ini lanjutin lagi. Dia bilang gini, berapa hari sekali kamu ganti spray kamu? Wah, udah pasti gue nggak diterima. Tahu nggak? Karena dia bilang gini, karena gini Mas Iwan, kalau dia aja bisa concern melihat spot, melihat spraynya udah bau, dia ganti, maka dia akan punya sense ketika masuk kamar, dia melihat, wah ini ada spot, langsung saya ganti. Tanpa disuruh. Misalnya dibilang SOP itu kalau kamar adalah ganti misalnya 2 hari sekali gitu ya. Tapi kalau dia lihat bahwa enggak, ini udah harus diganti, dia ganti. Ya. Inisiatif. Inisiatif. Dia punya sense gue gini, wah keren nih. Oke. Berangkat dari habit, which is rumah. Termasuk waiter. Kalau waiter ditanya gini, kamu suka bantuin orang tua kamu nggak kalau ada tamu di rumah? Suka pak. Bantuinnya apa? Saya bikin minuman pak. Coba lu tanya gue. Jadi,
Kamu itu kalau di rumah suka bantuin orang tua kamu nggak kalau ada tamu datang? Suka Pak, Oh, biasanya bantuinnya apa? bantuin ngusir pulang Pak. Ya Allah. Ya, selesai deh langsung. Ya udah, kamu nggak saya terima. Makasih banyak ya. Oh, Boleh pulang. di restoran juga penting tahu, lu mau tamu lu stay terus bikin repot. Ya nggak salah sih. Cuma maksud gue hal-hal detail seperti itu menurut gue memang diajarkannya di rumah. Ya, oke. Make sense. Make sense. Kalau gue pertanyaan nature atau nurture mengenai ketulusan, kalau gue itu ketemu di tengah. Hmm, Karena menurut gue tuh percaya kan tidak ada yang tidak bisa dilatih. betul. Gitu. Jadi dengan proper training yang tepat dan keinginan, tapi first and foremost elunya harus mau dulu gitu. Ya. Lu harus mau belajar tulus. Karena gue itu living proof Iwet, gue itu nggak suka melayani orang. Lo belajar berarti? Iya dong. Oh, Gue, interesting. lu lihat gue dong, defaultnya gue ini gue tuh nyonya Iwet. Iya, Gue itu cucu pertama. iya, Iya kan? iya, Gue itu biasa dilayani. iya, Nek, makanya ego sama default muka gue judes begini. Disuruh ngelayanin orang, berbaik-baik, bermanis-manis sama orang. Nggak mau gue. iya, iya. Tapi I learn, karena itu pekerjaan gue. Karena I need the money, I want the money, I love the money. Money, 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 money. Gitu, Nek. Jadi gue, pekerjaan I learn bahwa, pekerjaan itu apapun jenisnya pelayan ya, Bo. Dan kita tuh harus tulus, karena ketulusan itu terasa sama orang. Jadi bisa dilatih. Tapi ada satu yang gue pelajarin dari lo juga. By the way, sebelum gue lanjutin yang gue pelajarin dari lo, Mike bilang, Kak Dev dan Kak Iwet, itu yang tadi kalian bahas namanya emotional labor. Apa tuh? Ya itu tadi, jadi mereka bekerja tuh pakai emosinya gitu, pakai perasaannya. Nah, Emosi. kenapa pagi-pagi ada yang kontak-kontak gue ya? Kok ada tukang roti? Lu tinggal di mana sih, Nek? Bukan roti dong, itu intercom namanya. Cempreng banget intercom lo. Lanjut boleh nggak nih gue? Emotional labor. Ya. Oke. Tapi gue ngeliat di lo, Hah? gue ngeliat di lo soal tadi lo bilang kan bahwa because I love the money, I need the money, I work for the money. Gue belajar untuk servicing gitu kan. Lo jadi kelihatan memang transaksional. Ketika orang itu nggak bayar lo akan diam aja. Gue ya? Gue. Beda ini, kalau yang dari hati. iya. Gue ini kayak kuda-kudaan di Indomaret. Lo harus masukin koin, baru dia goyang. Bener. Itu gue. Nah, itu dia yang gue bilang. Jadi menurut gue memang harus dari rumah atau dari lahir, Bo. Oke. Kalau nggak bisa. Jatuhnya kayak lo. Begitu lo nggak dibayar, lo diam aja. Begitu lo dibayar, lo akan all out. Iya dong. Nah, itu yang gue bilang tadi. Dilatih bisa. Hah? Nggak ada duitnya mah. Gue keluar rumah nggak pakai foundation, say. Bedak aja nggak nempel di kulit gue kalau nggak ada duitnya tuh kerjaan. Gue bare face. Kalau gue ngelihatnya potensi, Bo. You never know. Ketika lo baik sama semua orang, terus orang kan gini, si Iwat itu baik sekali ya. Coba kita kontak deh. Right? Ya. Tapi seperti yang gue bilang sama teman-teman kan, I'm learning, right? Ini juga menjawab bahwa learning, relearn, unlearn itu it's for me it's a lifetime process gitu. I challenge myself to keep on learning new things. Salah satunya adalah itu gitu, stretching my ability. Gitu. Yes. Gue tahu kok, Wet, dan gue sangat menyadari, makanya gue bilang bisa dilatih. Tapi true, sama seperti latihan, ya apa ya, durability itu juga penting. Iya. Ini abis ini kita nyambung soal learn, unlearn, and relearn ya. Karena menurut gue ini penting banget tuh soal learn, unlearn, and relearn. Jadi ketika lo udah tadi kita ngomongin soal service gitu, lo belajar gitu segala macam. Oke, gue udah tahu nih semua, gue udah punya skillnya.
lo tetap harus unlearn lagi Hmm, untuk lo berkembang gitu. hmm. Ya, nah gue lupa ya film apa ya. Aduh, pokoknya gue kalimat ini I'm a sucker for words, you know kan. Jadi film ini tuh adegannya tuh eh, se- seorang painter muda berguru ke maestro. Hmm. Dia pengen bisa jago melukis. Diajarin lah ya caranya begini, selama beberapa bulan. Begitu udah lulus, lo tau apa yang diucapkan sang maestro? Apa tuh? Now, forget everything you have learned and follow your heart. Terus gue gini, wah anjing. Kalau gue jadi muridnya, lah ngapain gue capek-capek belajar? Because the knowledge yang akan mengubah kondisi hati lo, and the heart will guide your work. Ya. Ya. Jadi hati aku masih menghamba kepada uang. Karena gue ani-ani go green, uang adalah hijau. Oh, lo udah naik kelas sekarang ani-ani, tadi cabe-cabean. Capek-capekan. Ya kan? Jadi menurut gue it's important, penting sekali untuk satu mengetahui itu soal tadi servicing, apalagi kalau lo di dunia konsultan. Mm-mm. Lalu kemudian how you learn, unlearn and relearn itu penting juga. Karena kalau lo ngerasa udah gue udah tahu, udah lo akan stuck di situ. Ya. Kata Dedi, pipeline is a king. Apa sih, Bo, pipeline? Pipeline itu konteksnya apa, tapi pipeline tuh macam-macam. Ada yang kayak misalnya lo bikin project, antrian tuh pipeline, mana yang harus di follow up tuh pipeline, mana yang harus dikerjain tuh pipeline. Mungkin gitu kali ya. Lu tuh melayani ke atas selalu, above lu, bisnis konteksnya. Above lu tuh selalu ada orang yang harus lu layani gitu kali ya. Ya. Mana yang harus dikerjain duluan, prioritas pipeline. Iya. Aku juga suka tuh komentarnya Amanda. And always start with this kind of attitude. We listen to understand, not listening to reply. Ya, mendengarkan, berusaha untuk memahami, bukan cuman sekedar memberikan jawaban gitu. Yeah, I like that. Ya, true. Itu, by the way. Apa? Kenapa sih yang gue dapat lo selalu harus dapat? Lo tuh udah punya duluan, ya. Lo tuh udah sering dikirim-kirimin sepatu. Dan Mas Aji, barang-barang yang lo kirimin ke Iwet tuh dijual lagi lo di Topet sama Iwet. Enggak pernah Dijual gila ya lo. lagi. Dia tuh tipe-tipe influencer yang gitu, yang ngeterima barang, unboxing, bikin video, posting, barangnya dijual di Topet. Warna gue merah. Mau lihat nggak warnanya apa sepatunya? Sepatu apa sama nggak? Sama. Velocity. Ya. Cakep ya. Bener ya. Penasaran? Biasa aja. Ingin tahu. Bukan dirakit, gila. Ini tuh elemen pembentuk sepatunya. Ya kan mana gue tahu. Mau gue pakai langsung hari ini. Lu 42 nggak? Kalau 42 kita bisa tukeran, jadi kanan kiri beda. Kayak anak-anak puyeng Jaksel, lu lihat nggak? Adidas Sambanya kiri kanan beda. Why? Lu belinya dicicil. Hari ini beli yang kiri, bulan depan beli yang kanan. Tapi bulan depannya lu memilih, aku mau beli yang kanan tapi beda warna. Gimana? Gue mau pakai talinya putih nanti. Lu atur deh, Bo. Lu sama kehendak kehidupan lu ya. Dengan dekonstruksi art lu tuh ya, lu atur. Sepatu lu tuh kayak sepatu
Sepatu ponakan gue kalau mau upacara hari Senin yang. Memang itulah dia. Ini gue akan pakai pakai tali putih, terus gue pakai celananya yang bentuknya carrot. Oh, terus itu dong, kan sekarang tuh lagi musim tuh di tas-tas gitu kayak Balenciaga gitu dikasih charm gitu, gantungan-gantungan, gembok. Lu taruh dong di ranti-ranti sepatu lu tuh gembok, boneka-boneka gitu. Jadi lu kalau jalan kiprik, 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 kiprik. Jadi anak buah lu denger kalau lu mau jalan, si Iwat datang nih, si Iwat datang nih gitu. Bubar, bubar. Berat dong. By the way, kita harus bahas Devil Wears Prada sequel. Belum keluar filmnya, PA. Ya nanti maksud gue, kan lagi digadang-gadang lagi rame banget nih, mau dibikin kan? Iya, bahwa dia baru ide mau dibikin baru tahun depan kali muncul di bioskop kita. Lo tau nggak tapi yang menarik apa? Apa? The sunset of media print industry. Oh, itu akan dibahas juga. Yes. Masa? Yes. Ih, gue pengen tahu arahnya kemana. Yes. Yes. Masa? Lu baca? Udah baca tuh rilisnya? Gue baca. Dibahas tuh. They are going to address the issue. Yes. Isu utamanya itu akan ada di address nanti. The sunset of printing. Print media specific. Print media. Devil Wears Prada. Eat that. Oke. Seru tuh. Oh, sekarang Emily Blunt pemerannya. Oh, Gantian, udah bukan si Anne Hathaway ya? Anne Hathaway-nya nggak mau ya jadinya ya? Enggak, mungkin shifting karakter aja kali. Ceritanya udah tuntas kali. Enggak, kemarin itu soalnya masih dalam proses negosiasi sama Anne Hathaway. Meryl Streep udah oke. Aduh, tapi iya katanya loh, Emily memang udah ada karakter utamanya, lead story-nya. Stanley Tucci tuh yang main di situ yang jadi si Om Botak kan? Iya, Dia masih ada kan, Nek? masih. Aduh, gue suka sekali lo sama dia. Gue lupa lo karakter dia yang mana? Dia yang jadi Nanda stylist. Oh iya bener. Nah, kalau karakter gue di kantor gue itu nggak ada di film. Di film itu cuma muncul 2 scene. Apa sih karakter lo di kantor? Ada yang pakai jas terus tuh kalau di film itu. Yang suka bukain pintu di hotel. Bego. Ada yang teman berantemnya Miranda Priestley-nya. Beneran? Nggak inget gue. Memang karena cuma 2 scene yang ketemu di lift, betul. Nigel. Emang Nigel dia? Tuh ada yang bilang katanya Nigel. Nigel yang mana? Ya itu yang ketemu di lift. Oh iya bener. Ya. Kalau gue main film itu, cocoknya gue jadi yang mana tuh? Gue jadi yang mana tuh, Nek? Lu Ya gue. yang datang foto ke situ. Siapa tuh? Figuran aja. Gini, lu yang datang foto. Siapa tuh? Exactly my point. Saking cuma sebentarnya orang nggak tahu siapa tuh. Siapa kali ya? Jam 8 lewat, kita kan hari ini mesti tapping YOLO. Nanti kita terlambat dimarahin lagi. Oke. Awas ya, kalau nggak ada konten dari siaran hari ini lu gue jitak. Nggak boleh hitung-hitungan jadi orang. Ikhlas, coba ikhlas ya. Tapi kan hari ini hostingnya Iwet karena dia dengan sole purpose pengen nambah follower di TikTok. Dia bilang boleh jadi host tapi harus ada konten. Ya, nanti gue bikin kontennya ya. Lo repost, komen. Postingan yang di TikTok live itu bisa 3 bulan kok. Lu nggak perlu terburu-buru.